Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Dwiki Bella Vista, Stanbook 182250, kelas F, Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal iOS di dalam Ubuntu Desktop. Oke, sebelumnya, tentu saja di bagian sini kita belum punya machine dari Ubuntu Desktop. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah membuat dulu machine-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita langsung klik New. Kemudian, bagian sini kita beri nama machine-nya apa. Di sini saya mau tulis Ubuntu Desktop 20.04. Oke. Kemudian, untuk bagian sini kita tentukan di mana lokasi dari machine-nya. Saya biarkan saja di drive C. Kemudian, untuk tipe dan version-nya juga saya biarkan default. Nah, kemudian setelah itu kita klik Next. Di bagian sini juga saya biarkan default, jadi saya lanjut saja. Kemudian ini juga saya lanjut. Setelah itu saya klik Next juga. Di sini saya Next lagi, dan saya klik Create. Nah, di sini sudah terbentuk machine dari Ubuntu Desktop-nya. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Nah, jika tampilannya seperti ini, langsung saja kita klik icon yang ada foldernya di sini. Setelah itu, klik Add. Kemudian pilih file ISO dari Ubuntu Desktop yang sudah di-download. Oke, di sini saya sudah download. Langsung saja saya pilih filenya. Kemudian kita klik Open. Nah, setelah itu akan muncul dari file ISO-nya, kemudian kita klik Choose, lalu kita klik Start. Nah, sekarang kita tunggu hingga loading-nya selesai. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, bagian sini kita pilih yang Install Ubuntu. Nah, kemudian bagian keyboard layout-nya saya biarkan saja default. Kemudian kita klik Continue. Nah, di sini yang paling penting, bagian ini kita harus checklist agar nantinya kita bisa terakses dengan jaringan internet. Jadi, kalau misalnya bagian ini kita tidak checklist, maka Ubuntu kita tidak akan bisa terkoneksi dengan internet, kecuali kita bisa melakukan konfigurasinya lagi. Oke, jadi bagian other options-nya saya checklist juga. Untuk bagian sini saya biarkan normal installation, kemudian saya klik continue. Kemudian pada installation type-nya saya biarkan saja yang ini, karena kita menggunakan VirtualBox, jadi tidak perlu khawatir jika hard disk-nya kita akan terhapus. Seperti itu. Jadi kita langsung saja klik yang install now. Nah, kemudian akan muncul lagi konfirmasi. Di sini kita pilih continue. Nah, selanjutnya kita ditanyakan kita berada di mana. Karena saya berada di Sulawesi Tenggara dan tidak ada di dalam option, maka saya pilih yang dekat dengan daerah saya, yaitu Makassar. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian pada bagian ini kita ditanyakan nama, di sini saya masukkan. Kemudian pada bagian password-nya, saya masukkan password. Oke, selanjutnya kita diminta untuk konfirmasi lagi. Saya masukkan lagi password-nya. Nah, selanjutnya di sini saya pilih login otomatis. Kemudian kita klik continue. Nah, sekarang proses penginstalannya sedang berlangsung. Jadi, untuk sementara video ini saya akan percepat hingga loadingnya nanti selesai. Oke?
Oke, sekarang kita lanjutkan. Oh ya, jika penginstalannya berhasil, nanti akan muncul beberapa tampilan seperti hubungkan dengan akun Google kita. Tapi kalau misalnya kita belum mau setting juga tidak apa-apa, boleh di-skip. Jadi nanti setelah di-skip semuanya, maka kita langsung dihadapkan dengan tampilan desktop yang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut mulai untuk menginstal iOS-nya. Yang pertama, kita ke bagian sini dulu, bagian menu, di Show Applications. Nah, kemudian kita cari bagian sini yang namanya Terminal. Oke, kemudian kita klik terminalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita ada balasan dari Google, berarti kita memang sudah terhubung dengan jaringan internet. Nah, sekarang sebelum kita mulai penginstalannya, ada baiknya kita lakukan dulu pengupdatean dan juga pengupgradean pada sistem. Jadi, perintahnya itu adalah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Oke, enter. Nah, di sini kita diminta masukkan password. Saya masukkan passwordnya. Kemudian enter. Nah, sekarang kita bisa tunggu hingga proses pengupdateannya selesai. Nah, sekarang proses pengupdateannya juga sudah selesai. Sekarang kita mulai install LAMP servernya. Kita masukkan perintah sudo apt-get install LAMP server. Kemudian enter. Nah, di sini kita diminta password, kita masukkan password. Kemudian enter. Nah, sekarang kita tunggu hingga proses penginstalannya juga selesai. Nah, sekarang proses penginstalan LAMP servernya sudah selesai. Kemudian kita jalankan Apache-nya. Kita masukkan perintah sudo systemctl start apache 2. Kemudian enter. Oke, setelah itu kita enable dulu Apache 2-nya. Jadi kita masukkan perintah sudo systemctl, kita ubah di sini menjadi enable. Kemudian enter. Apache 2-nya sudah kita enable, sekarang kita jalankan juga MySQL-nya. Kita masukkan perintah yang sama, yaitu sudo systemctl start, ini kita ubah menjadi MySQL, kemudian enter. Nah, setelah itu kita enable juga MySQL-nya. Perintahnya sama seperti tadi, tinggal kita ubah di sini menjadi enable, kemudian enter. Nah, di sini MySQL-nya juga sudah di-enable. Kemudian, sekarang kita mengamankan dulu MySQL administratornya. Jadi, dengan masukkan perintah sudo mysql secure installation. Kemudian, enter. Nah, di sini kita klik saja Y. Kemudian, di sini kita masukkan angka 2. Nah, di sini kita diminta masukkan password yang baru, jadi saya masukkan passwordnya. Kemudian enter. Setelah itu kita masukkan passwordnya lagi. Kemudian enter. Setelah itu kita ketik Y saja. Ini juga Y. Oke, setelah semuanya selesai, kita mulai untuk menginstal paket PHP yang lengkapnya. Jadi kita masukkan perintah
Y, enter. Nah, kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Oke, karena penginstalannya sudah selesai, sekarang kita masukkan perintah sebagai berikut. Sudo a2n-mode rewrite. Oke, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah enable modulnya. Sekarang kita akan menginstal Encrypt-nya dengan cara masukkan perintah. Nah, di sini kita tunggu. Di sini kita ada konfirmasi, kita ketik yes saja. Nah, proses penginstalannya sudah selesai. Sekarang kita masukkan perintah sebagai berikut. Nah, proses pengupdateannya sudah selesai. Sekarang kita masukkan perintah. Oke, sekarang kita sudah update juga Pesel PHP-net-nya. Nah, sekarang baru kita mulai install Encrypt-nya dengan cara masukkan perintah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita enter saja. Oke, karena kita sudah install juga Encrypt-nya, nah di sini ada keterangan bahwa you should add extension Encrypt to PHP ini. Jadi sekarang kita masuk dulu di PHP ininya dengan cara masukkan perintah. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam PHP ininya. Kemudian kita akan enable ekstensi dari php.ininya. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari ekstensi di sini, kita masukkan saja perintah Ctrl+W, kemudian cari yang namanya extension sama dengan, kemudian enter. Kemudian kita di sini langsung ditunjukkan dengan kata extension sama dengan module name, tapi bukan ini yang kita cari. Jadi kita scroll saja ke bawah karena tidak terlalu jauh. Kemudian yang kita tambahkan itu di bagian sini. Ya, jadi kita tulis extensionnya dari Encrypt-nya tadi, yaitu extension sama dengan encrypt.so. Oke, kemudian Ctrl X untuk save filenya, ketik Y, kemudian enter. Oke, jadi kita sudah enable juga ekstensi dari Encrypt-nya tadi. Lalu sekarang kita akan menginstal SQLite-nya. Jadi kita masukkan perintah sudo apt get install php 7.4 SQLite 3. Kemudian enter. Kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Oke, proses penginstalannya juga sudah selesai. Oh ya, saya lupa di bagian PHP ini tadi ada yang harus kita ubah. Jadi kita kembali dulu ke PHP ininya, yaitu kita tinggal klik saja di keyboard tanda atas ya, up. Terus kita naikkan lagi, kemudian kita enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam. Di sini yang akan kita cari itu adalah short open tag-nya. Jadi kita masukkan saja Ctrl+W, kemudian kita cari short underscore open underscore tag, kemudian enter. Nah, di sini kita lihat, tapi bukan ini yang kita cari. Kita kembali lagi Ctrl+W, kemudian enter. Nah, ini dia yang akan kita ubah settingannya dari off menjadi on, kemudian Ctrl X untuk save filenya, kita Y, kemudian enter.
Nah, proses pengupdateannya juga sudah selesai. Oke, sekarang kita akan install Python dan juga Python 3 dengan cara masukkan perintah sudo apt install Python dan sudo apt install Python 3. Kemudian enter. Nah, di sini ada konfirmasi, kita ketik yes saja, kemudian enter. Oke, proses penginstalannya juga sudah selesai. Oh ya, karena tadi kita melakukan beberapa pengupdatean di dalam sini, jadi kita perlu melakukan restart terhadap Apache-nya dan juga MySQL-nya. Jadi kita masukkan perintah sudo systemctl restart Apache 2, kemudian enter. Sekarang kita restart juga MySQL-nya. Kemudian enter. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan membuat database dari iOS-nya dulu. Oke, langsung saja kita mulai. Sudo mysql root p. Oke, kita diminta masukkan password. Saya masukkan passwordnya. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Langsung saja kita buat database-nya. Create database iOS. Kemudian titik koma, lalu enter. Nah, database-nya sudah dibuat. Sekarang kita create user-nya dengan cara masukkan perintah Oke, kita sudah membuat usernya. Sekarang kita memberikan privilege dari database ke user yang sudah kita berikan. Kita masukkan perintah. Oke, kita sudah berikan privilege dari database ke usernya. Sekarang kita keluar dari MySQL-nya. Oke, kemudian sekarang kita masukkan perintah Nah, di dalam sini kita akan mulai menginstal iOS-nya. Jadi, langsung saja kita masukkan perintahnya. Kemudian enter. Nah, kita sudah berhasil mendownload file dari iOS-nya. Lalu sekarang kita coba untuk unrar. Kemudian enter. Nah, di sini ada keterangan bahwa unrar-nya not found. Jadi, tentu saja kita harus install dulu unrar-nya. Jadi, kita masukkan perintah sudo apt install unrar. Nah, di sini kita sementara mendownload. Nah, proses penginstalan unrar-nya sudah berhasil. Lalu sekarang kita kembali ke perintah yang sebelumnya untuk mengunrar iOS-nya. Jadi, kita langsung masukkan saja, kemudian enter. Kita tunggu proses ekstraknya hingga berhasil. Oke, proses pengekstrakannya juga sudah berhasil. Kemudian, untuk mempermudah kita akan merename iOS kurang 2.5 itu menjadi nama yang lebih mudah, yang kita ingat. Jadi, di sini kita masukkan perintah sudo mv iOS menjadi iOS. Kemudian, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil rename juga. Lalu selanjutnya kita akan cek ke dalam browsernya. Di
Di sini kita langsung saja ke bagian browser. Oke, di bagian sini kita langsung masuk ke localhost-nya. Kemudian kita masukkan nama iOS-nya yang sudah kita rename, yaitu iOS, kemudian install. Setelah itu, klik enter. Nah, di bagian sini kita tinggal scroll down saja. Kemudian kita klik install iOS 2 on my server. Nah, di bagian sini ada yang perlu kita install, tapi sebenarnya ini optional. Jadi, kalau misalnya teman-teman tidak berhasil install juga atau enable, itu boleh, tidak apa-apa. Jadi, ini kita scroll saja ke bawah, lalu klik continue. Nah, di bagian sini kita tinggal masukkan saja MySQL database-nya, username, dan juga password. Ini sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk iOS root password-nya juga silakan dimasukkan, ya. Setelah masukkan root password-nya iOS, kemudian nanti tinggal klik tanda panah. Oke, jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.